네가 내 영혼석 가져갔냐? 내 손으로 끝낸다. 오랜만이네요. 이놈들은 또 어딜 써? 우리 엔젤 캐피탈은 사장님 같은 범죄자들한테만 돈을 빌려드립니다. 혹시 우리 너의 힘이 필요해. 나한테 원하는 게 뭐야? 영혼석들을 찾아. 안 될 거야. 우리 일반 사람이랑 다를 바 없는데 무슨 수로 악기랑 싸워? 왜 갑자기? Awal cerita kita diperlihatkan di dalam penjara, seorang pria kekar berjalan menuju seorang bos geng yang sedang dipenjara untuk menagih hutang. Namun, sang bos geng hanya memasang wajah memelas, beralasan bahwa dirinya sedang di dalam penjara. Jadi meski ingin membayar, tetap tidak bisa. Pria kekar itu dengan tenang menjawab bahwa selama 100 tahun, tidak pernah ada hutang yang tidak bisa ia tagih kembali. Bos geng itu sama sekali tidak tahu bahwa pria di depannya sebenarnya adalah malaikat dari dunia langit. Pada zaman purba, cahaya suci turun ke bumi, membawa kehidupan dan kemakmuran. Demi mewujudkan perdamaian bagi umat manusia, cahaya penciptaan mengutus 12 malaikat ke bumi. Setiap malaikat memiliki kekuatan yang sesuai dengan lambang Sio. Namun, ketika cahaya menyinari seluruh bumi, di dalam kegelapan juga tumbuh kekuatan roh jahat. Ke-12 malaikat itu mewarisi kekuatan suci dari Dewa Cahaya, bergandengan tangan melawan roh-roh jahat. Meski mereka harus melalui peperangan dahsyat dan pengorbanan, pada akhirnya para malaikat berhasil mengalahkan kekuatan jahat. Tetapi karena pertempuran itu menimbulkan guncangan besar, kekuatan para malaikat dan roh jahat akhirnya tersegel bersama di dalam gerbang neraka. Beribu-ribu tahun setelahnya, demi melindungi kelangsungan hidup manusia, para malaikat yang berpihak pada kebenaran menjelma dalam wujud manusia dan hidup di tengah-tengah dunia fana. Pria penagih hutang itu sebenarnya adalah pemimpin dari 12 malaikat, yaitu Taishan, sang harimau. Melihat bos geng enggan melunasi hutang, Taishan segera memerintahkan rekannya, Guru Tikus, yang juga salah satu dari 12 malaikat, untuk membayar jaminan pembebasan bos geng itu. Tanpa ragu, Guru Tikus langsung mengirim uang jaminan sebesar 2 miliar won Korea. Selama bertahun-tahun hidup di dunia manusia, Taishan mendirikan sebuah perusahaan bernama Angel Capital Group yang khusus memberikan pinjaman kepada para penjahat, anggota geng, serta kriminal lainnya. Benar saja, demi membebaskan dirinya, bos geng bernama Tuan Zhao akhirnya dibebaskan berkat jaminan itu. Malam itu, Taishan menelepon Tuan Zhao, barulah sang bos geng sadar bahwa orang yang membayar jaminannya ternyata adalah sang kreditur. Usai menutup telepon, Tuan Zhao hanya bisa mengelus dada sambil mengagumi keberanian gila Taishan. Namun di sisi lain, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menghadapi perang, bertekad menyingkirkan si penagih hutang itu untuk selamanya. Setelah menerima laporan dari bawahannya, Taishan mengetahui bahwa semua anak buah Tuan Zhao sudah dikerahkan. Alih-alih gentar, Taishan justru menginjak pedal gas lebih dalam dan melaju kencang menuju markas besar Tuan Zhao. Setibanya di sana, anak buah Tuan Zhao maju satu persatu untuk menghadang Taishan. Namun sayangnya tidak ada satupun yang sanggup menahan pukulan Taishan. Dengan sedikit gerakan tangannya saja, ia dengan mudah melumpuhkan seluruh anak buah yang menyerangnya. Menyaksikan keadaan itu, Tuan Zhao sempat berpikir untuk membawa lari uangnya. Akan tetapi, sebelum sempat kabur, Taishan sudah menerobos masuk. Kini, tanpa anak buah dan tanpa jalan keluar, Tuan Zhao hanya bisa merendah, menunjuk ke arah brankas pribadinya dengan wajah penuh rasa takut dan rendah diri. Dengan tenang, Taishan hanya duduk santai di samping, sementara Tuan Zhao sendiri yang dipaksa memasukkan uang ke dalam kantong untuknya. Dengan terpaksa, Tuan Zhao akhirnya sendiri yang mengangkat dan memasukkan sekarung penuh uang tunai, lalu menyerahkannya ke hadapan Taishan. Selain uang tunai, Taishan juga mengambil jam tangan serta kunci mobil Tuan Zhao sebagai bunga pinjaman. Setelah itu, ia meminta Tuan Zhao menandatangani dokumen, barulah hubungan hutang piutang mereka dianggap resmi berakhir. Usai menagih hutang, Taishan berjalan ke jalanan kota. Di sana ia bertemu dengan seorang nenek penjual teteokbokki bernama Nenek Kim Sowon. Nenek ini adalah orang yang sejak kecil sudah mengenal Taishan, bahkan menjadi salah satu manusia langka yang mengetahui identitas aslinya sebagai malaikat.
Saat masih SMP, rumah Kim So-won pernah diganggu sekelompok preman. Namun Tae-shan lah yang turun tangan menghajar mereka, melindungi Kim Sun dan ibunya. Kim Sun juga tahu bahwa sejak ribuan tahun lalu, setelah pertempuran melawan roh jahat yang mengakibatkan banyak malaikat gugur, termasuk mereka yang sudah dianggap keluarga, Tae-shan pernah bersumpah tidak akan lagi melindungi manusia. Namun Kim So-won menasihatinya bahwa tidak semua manusia egois. Setidaknya ada sebagian manusia, termasuk dirinya, yang selalu merasa berterima kasih kepada Tae-shan. Kata-kata itu membuat hati Tae-shan bergolak. Ia pun mengeluarkan segepok uang, berniat membantu Kim Sun. Namun tiba-tiba, seorang kakek yang memegang payung menegur Tae-shan. Kakek itu memarahi Tae-shan karena bersikap tidak sopan, berbicara kepada nenek Kim Sun seolah mereka sebaya. Tae-shan justru mengenali kakek itu, bahkan masih ingat saat kecil kakek tersebut pernah mengompol. Begitu tersadar, sang kakek juga akhirnya mengenali bahwa pria di depannya adalah paman Tae-shan yang hangat di masa lalu. Mereka pun saling berpelukan dengan penuh emosi. Kakek itu takjub, karena setelah sekian lama berlalu, Tae-shan sama sekali tidak menua sedikit pun. Selain Tae-shan, malaikat-malaikat lain juga hampir selalu berada di sekitarnya. Ada yang bekerja di Angel Capital Group, ada pula yang menempati lantai atas di gym, atau di klinik pengobatan timur milik Tae-shan. Di klinik tersebut ada seorang dokter wanita bernama Ling Er. Dari luar, ia tampak seperti seorang dokter tradisional Korea. Namun sebenarnya ia adalah salah satu dari 12 malaikat, yakni malaikat yang melambangkan ular. Selama bertahun-tahun merawat manusia, Ling Er menggunakan racun ular sebagai dasar untuk meramu obat, dipadukan dengan metode pengobatan kuno. Cara pengobatannya memang terkesan kasar sehingga banyak pasien ketakutan dan pergi. Tetapi hasilnya terbukti sangat manjur. Di klinik itu juga ada seorang perawat bernama Doni, yang merupakan malaikat babi dari 12 malaikat. Ia selalu menasihati pasien agar berhenti makan daging babi dan minyak babi demi kesehatan. Malam itu, Tae-shan pulang membawa Tae-teok-bokki untuk dimakan bersama di Angel Capital Group, tempat tinggalnya sekaligus kediaman para malaikat lainnya. Namun, ia mendapati bahwa malam itu tidak ada satupun malaikat lain di rumah. Ternyata, sama seperti dirinya, mereka juga sedang keluar untuk menagih hutang. Sasaran mereka kali ini juga tidak lain adalah anggota kelompok geng. Karena sudah mengetahui lebih awal bahwa kelompok malaikat akan datang menagih, organisasi geng tersebut sudah bersiap dengan pertahanan yang lebih ketat dari biasanya. Sheng-ji, malaikat yang cerdas dan lincah, dengan gerakan ringan melompat naik ke pagar. Dari sana ia menguping percakapan antara bos geng dan anak buahnya. Sang bos memerintahkan mereka agar waspada penuh dan bersiap menghadapi para malaikat. Mendengar itu, Sheng-ji segera maju ke depan. Namun ternyata 2 malaikat lain sudah lebih dulu menyerang secara tiba-tiba, membuat beberapa anak buah geng tak sempat bereaksi. Sementara itu, malaikat bernama Shushi sedang mengawasi dari layar monitor. Ia melihat bos geng tengah mengumpulkan uang besar-besaran di dalam kasino. Begitu menyadari para penagih hutang datang, bos geng buru-buru bersembunyi dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Namun, manusia biasa sama sekali bukan tandingan para malaikat. 3 malaikat itu bekerja sama dengan kompak. Hanya dengan beberapa jurus saja seluruh anak buah berhasil dilumpuhkan. Saat memantau situasi, malaikat tikus dan malaikat ular memberitahu rekan-rekannya bahwa bos geng sedang berusaha kabur. Terlihat ia membawa kantong berisi uang dan menyusuri gang sempit. Tak disangka, ia justru bertabrakan dengan Doni, malaikat babi yang berprofesi sebagai perawat. Bos geng itu masih sempat berteriak, namun malaikat kuda langsung menghajarnya dengan sekali tendangan. Seketika bos itu mengalami gegar otak dan jatuh tersungkur. Dengan begitu, para malaikat berhasil merebut kembali seluruh uang hutang. Hari itu, seorang polisi bernama Maluo menghubungi Tae-shan. Maluo adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Dewa Cahaya untuk mengawasi dan mengatur para malaikat. Ia telah hidup berdampingan dengan Tae-shan serta para malaikat selama ratusan tahun. Sesekali Maluo memanfaatkan kedekatannya untuk meminta uang dari Tae-shan. Kali ini,
Setelah berhasil mendapatkan uang lagi, ia membeli pakaian wanita mahal dan memberikannya sebagai hadiah kepada seorang perempuan bernama Mi-Er. Mi-Er sudah bekerja di museum selama 10 tahun dan tidak pernah kembali ke keluarga besar para malaikat. Tugas utama Maluo sebenarnya adalah mengumpulkan kembali malaikat-malaikat yang tercerai-berai. Namun Mi-Er menolak hadiah itu dan menolak untuk kembali. Saat pergi, wajahnya tampak tegang. Lalu ia mengeluarkan sebuah piring bundar bergambar naga, seakan bisa meramalkan datangnya sebuah malapetaka. Beberapa hari kemudian, Maluo membaca sebuah berita. Disebutkan bahwa di suatu tempat ditemukan artefak dari zaman batu tua. Saat artefak itu diteliti, sebuah batu hitam memancarkan energi yang aneh. Bersamaan dengan energi itu, sekelompok orang misterius berpakaian hitam muncul di dalam sebuah gua gunung. Salah satu dari mereka mengoleskan darahnya ke atas sebuah batu besar. Ajaibnya, darah itu lenyap dan batu besar tersebut memancarkan gelombang yang ganjil. Menyaksikan kejadian itu, orang-orang berpakaian hitam segera melapor kepada pemimpin mereka. Telah ditemukan hantu jahat. Pada malam bulan purnama, sang pemimpin datang ke gua bersama kelompok orang berbaju hitamnya. Ia menuangkan darahnya ke dalam air. Begitu tetesan darah jatuh, air itu mendidih dengan hebat. Di langit, bulan purnama memancarkan cahaya merah darah, menandakan awal dari sesuatu yang menyeramkan. Batu besar itu mulai bergetar, memancarkan kekuatan gelap seakan hendak memanggil sesuatu dari dalamnya. Dari permukaan batu, asap hitam mengepul, menyelimuti seluruh gua. Pemimpin sekte yang berotot itu rela melukai lengannya sendiri, meneteskan darahnya ke atas batu. Seketika hawa aneh berloncatan di seluruh pegunungan, hingga akhirnya segel terpecah dan sebuah makhluk kuno yang terkurung selama ribuan tahun pun terlepas. Bersamaan dengan asap hitam yang meluap, roh jahat berwujud monster itu bangkit. Ia memiliki sepasang mata merah darah bagaikan gagak neraka. Kini, dengan kebangkitannya, dunia manusia terancam dilanda hujan darah dan badai kegelapan. Roh jahat itu bernama Hao Gui, dilambangkan dengan gagak hitam, simbol kegelapan. Yang membangkitkannya adalah seorang pendeta jahat. Sang pendeta tunduk di hadapannya, mengaku bahwa ia telah menghabiskan ribuan tahun demi menemukan Hao Gui. Namun Hao Gui tahu, pendeta itu tidak sungguh-sungguh ingin membangkitkannya. Ia pasti punya rencana lain. Benar saja, sang pendeta segera mengungkapkan niatnya. Ia membutuhkan kekuatan Hao Gui. Untuk menarik minatnya, pendeta itu mengungkapkan bahwa para malaikat termasuk Taishan masih hidup di dunia manusia. Mendengar kabar itu, keluar dari gua, Hao Gui memandang dunia manusia yang telah berubah drastis selama ribuan tahun. Bangunan, jalan, dan keramaian terasa asing baginya. Saat ia berjalan di tengah kerumunan, malaikat Mi-Er simbol naga seakan merasakan sesuatu yang janggal. Sayangnya, ia belum menyadari bahwa Hao Gui telah kembali. Ingatan Hao Gui pun melayang ke ribuan tahun silam saat para malaikat menyegelnya di gerbang neraka karena ia menentang titah dewa dan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan. Malam hari, Hao Gui kembali bertemu dengan sang pendeta. Ia mengetahui bahwa sejak dirinya disegel, pendeta itu kehilangan seluruh kekuatannya. Pendeta itu lalu mengungkap rahasia. Para malaikat pun sama dengannya, kehilangan kekuatan ilahi akibat perang besar di masa lalu. Demi menjerumuskan dunia kembali ke dalam kematian dan kutukan, pendeta meminta Hao Gui untuk mencari 3 batu jiwa. Jika ketiga batu itu digabungkan lalu energinya dimasukkan ke dalam roh naga, maka akan bangkit sebuah kekuatan penghancur yang dapat mengguncang langit dan bumi. Hao Gui paham bahwa pendeta itu sangat licik dan tak akan menolongnya tanpa tujuan tersembunyi. Pendeta itu pun berkata terus terang, membangkitkan Hao Gui adalah kesempatan terakhirnya untuk meraih keabadian. Mendengar itu, Hao Gui akhirnya setengah percaya, lalu berubah menjadi kawanan gagak hitam dan lenyap di kegelapan malam. Sementara itu, Taishan dan para malaikat sama sekali belum menyadari kemunculan Hao Gui. Seperti biasa, Taishan masih menjalani hari-harinya dengan menagih hutang, hidup menyamar di tengah manusia tanpa arah dan tujuan. Ia sudah lama kehilangan kepercayaan kepada umat manusia. Hingga pada suatu hari di masa lalu, Taishan menemani Mi-Er berjalan-jalan di kota. Mereka berniat membeli kalung untuk Ling-Er,
yang sedang tertidur panjang dalam masa hibernasi. Dalam perjalanan, mereka melihat sekelompok bandit yang menindas orang-orang lemah. Taishan yang biasanya acuh, kali ini tak tahan lagi. Dengan sekali teriakan keras dan ayunan tangannya. Dengan sekali ayunan tinju, Taishan berhasil memukul mundur para bandit. Pada saat yang sama, Mi-Er secara refleks mengeluarkan kekuatan dahsyatnya, menimbulkan serangan besar bagaikan gunung runtuh yang menghantam kawanan bandit lainnya. Meskipun para bandit berhasil ditaklukkan, manusia sekitar sempat menyaksikan secara langsung kekuatan Mi-Er. Tatapan mereka berubah penuh ketakutan, saling berbisik dengan rasa curiga. Malam harinya, sekelompok orang datang membawa makanan dan minuman enak, pura-pura ingin berterima kasih kepada Taishan dan Mi-Er atas bantuan mereka. Taishan percaya begitu saja menerima hadiah itu. Namun ternyata manusia-manusia tersebut telah mencampurkan obat bius ke dalam minuman. Ketika Taishan tersadar, ia mendapati semua rekannya sudah pingsan. Sementara Mi-Er diikat pada sebuah tiang kayu. Manusia yang lupa budi itu menuduh Mi-Er sebagai monster dan berencana membakarnya hidup-hidup. Dalam situasi genting itu, Taishan segera menghancurkan belenggu dan menyelamatkan Mi-Er dengan mencabut tiang kayu hingga terlepas dari tanah. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu ketakutan dan berlarian kabur. Sejak malam itu, para malaikat menyadari sifat dasar manusia yang egois dan bodoh. Taishan bahkan memimpin sumpah bahwa mulai saat itu mereka tak akan pernah lagi memiliki hubungan dengan manusia. Berabad-abad kemudian, para malaikat menjalani hidup menyendiri, bagaikan awan bebas yang tak peduli dunia. Suatu pagi, 3 malaikat berlari bersama. Di antaranya Doni, malaikat babi, malah mencuri waktu untuk mampir makan. Menurut ramalan bintang, hari itu ia seharusnya berhati-hati, tetapi Doni mengabaikannya. Ia justru bercakap-cakap dengan seekor anjing peliharaan, karena ia bisa memahami bahasa binatang. Doni berulang kali menegaskan bahwa dirinya adalah malaikat yang diberi kekuatan babi, bukan benar-benar seekor babi. Namun si anjing justru berdebat dengannya. Doni marah dan menuntut penjelasan, tapi pemilik anjing malah mengira Doni orang aneh. Malam harinya, para malaikat berkumpul untuk makan bersama Oden, sate rebusan khas Jepang, Korea. Kali ini adalah ulang tahun Ling-Er. Sebenarnya saat para malaikat lahir, konsep waktu bahkan belum tercipta, jadi tidak ada yang namanya ulang tahun. Namun Ling-Er mengeluarkan kartu identitas lama yang ia buat ratusan tahun lalu ketika hidup sebagai manusia, lengkap dengan tanggal lahir rekaan. Selama ribuan tahun, para malaikat meninggalkan banyak foto dan kenangan di dunia manusia. Tanpa sadar, mereka semakin memandang diri mereka sebagai bagian dari manusia. Setelah merayakan ulang tahun Ling-Er, mereka pergi lagi makan ayam goreng dengan penuh semangat. Hanya Taishan yang tidak ikut. Ia sedang berada di sebuah dealer mobil bekas, menagih hutang dari sekelompok preman. Anehnya, para preman itu sangat patuh dan membayar dengan hormat. Ketika kembali ke mobil, Taishan hendak mengonsumsi obatnya seperti biasa. Namun botolnya sudah kosong. Ia pun menghubungi dokter, lalu segera datang untuk mengambil obat. Saat dokter menjalankan prosedur wawancara medis, Taishan tampak tidak sabar. Bahkan berkata bahwa pengobatan dokter sama sekali tidak membantu depresinya. Dokter masih terus mengoceh hingga Taishan mengeluarkan sejumlah besar uang. Seketika dokter itu bungkam dan berjanji akan tetap memberikan resep obat seperti biasa. Namun di balik kegelapan, kekuatan jahat sedang bangkit perlahan. Untuk memanfaatkan Haogui demi mencapai tujuan rahasianya, sang pemimpin besar memulai sebuah ritual jahat. Ia menuangkan sebagian kecil kekuatannya ke dalam tubuh 2 bawahannya, lalu memerintahkan mereka untuk bergerak. Bersamaan dengan itu, para roh jahat yang menjadi pengikutnya dilepaskan ke dunia. Tak lama kemudian, Inspektur Ma dan para malaikat merasakan adanya kejanggalan. Setiap cakram zodiak dari ke-12 malaikat bersinar biru dengan cahaya aneh malam itu. Itu adalah tanda peringatan bahwa roh jahat berusia ribuan tahun akan kembali muncul di dunia. Meskipun mereka enggan mempercayainya, para malaikat tetap memutuskan untuk bersatu menghadapi ancaman tersebut. Di antara mereka, malaikat yang melambangkan anjing
menggunakan kemampuannya untuk melacak lokasi tujuan roh jahat berikutnya. Karena tak kunjung bisa menghubungi Taishan, para malaikat lain pun memutuskan untuk segera berangkat lebih dulu menuju lokasi. Sementara itu, Mir malaikat yang melambangkan naga dan telah lama menjauh dari keluarga besar malaikat baru saja pulang kerja dari museum. Saat berjalan di tempat parkir, ia mendapati cakram naga miliknya memancarkan cahaya terang. Pada saat bersamaan, roh jahat kiriman pemimpin besar muncul dan langsung menyerangnya. Seorang diri, Mir kesulitan menghadapi serangan itu. Untungnya, malaikat-malaikat lain tiba tepat waktu. Mereka segera terjun ke dalam pertempuran sengit melawan para roh jahat. Namun, karena telah kehilangan kekuatan ilahi mereka sejak ribuan tahun lalu, para malaikat tidak mampu mendominasi. Setelah beberapa ronde serangan, mereka justru jatuh ke dalam posisi terdesak dan akhirnya tertangkap oleh roh-roh jahat. Di saat kritis, pengawas para malaikat, Inspektur Ma, datang dengan mobilnya. Sementara itu, Taishan yang baru pulang dari klinik mendapati rumah dalam keadaan kosong dan menyadari cakram harimau miliknya, juga milik Linger yang berbentuk ular, sama-sama bersinar terang. Keduanya langsung menyadari bahwa situasi sangat gawat. Dalam kegelapan, pemimpin besar dan Haogui sang roh jahat kuno masing-masing menyimpan niat terselubung, hanya mengamati dari kejauhan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang kembali terulang setelah 1000 tahun. Atas perintah pemimpin besar, para roh jahat menyerbu para malaikat. Karena kekuatan ilahi mereka sudah tersegel sejak lama, malaikat kini tak berbeda jauh dari manusia, sehingga sulit. Demi melindungi para malaikat, ia melepaskan kekuatan tinjunya dan bertarung sendirian melawan para roh jahat. Berkat usahanya, ia berhasil menahan serangan mereka untuk sementara waktu. Namun, dari kegelapan, Haogui dengan mata merah darah mengawasi semuanya, sementara pemimpin besar mengaktifkan kekuatan pikirannya, membantu roh-roh jahat melepaskan diri dari belenggu dan kembali menyerang Ma Jingguan. Saat keadaan hampir tak tertolong, malaikat Yuan Sheng yang melambangkan monyet melancarkan serangan mendadak dari belakang, memberi Inspektur Ma sedikit ruang untuk bernapas. Dalam usahanya mengalahkan para roh jahat, ia melihat sekilas pemimpin besar sedang melancarkan sihir pada mereka. Tak lama kemudian, roh-roh jahat itu lenyap tanpa jejak, meninggalkan Ma dengan firasat kuat bahwa bahaya besar sedang mendekat. Dari balik kegelapan, Haogui juga menyadari kehadiran Ma Luo, musuh bebuyutannya sejak ribuan tahun lalu. Sementara itu, Taishan dan Linger yang cemas segera bergegas kembali ke klinik setelah menerima kabar mengenai pertempuran tersebut. Di dalam klinik, para malaikat semuanya terluka dan sedang menunggu perawatan. Menyaksikan kondisi tersebut, hati Taishan terasa tidak enak. Linger mengambil alih, menggunakan metode kuno untuk mengobati luka-luka mereka, hingga para malaikat satu persatu pulih kembali. Namun, meskipun lukanya sudah sembuh, Mir malaikat yang melambangkan naga tetap memilih meninggalkan keluarga besar malaikat. Bagi sebagian malaikat, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke klinik Linger. Malaikat tikus yang selalu rakus, berkeliaran sembarangan dan tanpa sengaja memakan bahan obat. Akibatnya, ia langsung mulut berbusa sebelum akhirnya diselamatkan Linger. Yuan Sheng, malaikat monyet yang penuh rasa ingin tahu, sibuk menekan semua tombol di dekat ranjang pasien, hampir saja membuat dirinya kesetrum. Jiang Ji, malaikat yang melambangkan anjing dan memiliki hubungan paling dekat dengan manusia, mencoba membujuk Taishan. Ia berharap mereka semua bisa bersatu untuk mencari para roh jahat. Namun, Taishan menolak keras dan melarang para malaikat ikut campur dalam urusan manusia. Yuan Sheng pun mengingatkan, sekalipun mereka berhasil menemukan roh jahat, dengan kondisi sekarang mereka tidak mungkin mampu menghadapinya. Pertarungan ribuan tahun lalu telah menyegel kekuatan baik malaikat maupun roh jahat. Meski demikian, Jiang Ji masih berusaha meyakinkan Taishan bahwa makna keberadaan 12 malaikat adalah untuk melindungi manusia. Itu adalah tanggung jawab yang harus mereka pegang hingga akhir. Namun, Taishan tetap tidak setuju. Menurutnya, lebih baik mereka melindungi keluarga malaikat yang tersisa daripada mempertaruhkan nyawa demi manusia. Baginya, ribuan tahun lalu mereka sudah mengorbankan segalanya untuk manusia, tetapi pada akhirnya dibalas dengan pengkhianatan manusia dan ditinggalkan para dewa. Kini, dari malaikat yang masih hidup,
ia tidak rela kehilangan satu pun lagi. Sebagai pengawas para malaikat, Inspektur Maluo sadar bahwa menghindar bukanlah solusi. Maka, setelah sebuah perdebatan, ia diam-diam menarik Yuan Sheng keluar, mengajaknya makan dan minum untuk meredakan ketegangan. Ia bahkan berbohong, mengatakan bahwa Taishan sebenarnya berniat melatih Yuan Sheng menjadi ketua berikutnya. Maluo menambahkan bahwa meski Taishan tidak pernah mengucapkannya langsung, ia sering memberikan isyarat dengan tatapan mata, seolah meminta Yuan Sheng membantu menemukan para roh jahat. Yuan Sheng yang sejak lama bercita-cita menjadi pemimpin, segera percaya dengan ucapan itu setelah dipuji-puji Maluo. Ia pun menaruh keyakinan penuh. Sementara itu, Taishan sendiri memasuki sebuah ruangan rahasia. Ia menyalakan mekanisme yang mengungkap sebuah ruang gelap, lalu menatap lantai berbentuk cakram dengan dahi berkerut, teringat akan masa lalu. Ribuan tahun lalu, demi melindungi manusia, 4 malaikat gugur di medan perang. Kehilangan itu membuat semua malaikat lainnya menangis pilu, sebab bagi mereka setiap malaikat adalah keluarga. Saat itu, Maluo menggunakan tongkatnya untuk memanggil kekuatan spiritual dan menyegel jasad ke-4 malaikat tersebut. Kini, meskipun 1000 tahun telah berlalu, Taishan tetap belum bisa melepaskan kesedihan atas kehilangan keluarganya. Maluo kemudian memberitahu bahwa dalang yang memanggil dan mengendalikan para roh jahat adalah pemimpin besar yang jahat. Taishan heran, bagaimana mungkin seorang manusia bisa bertahan hidup hingga ribuan tahun. Maluo menjawab bahwa ia masih dalam penyelidikan, tetapi Taishan mengingatkan, bagaimanapun juga, para malaikat yang tersisa tidak boleh terlibat. Bagi Taishan, berkorban demi melindungi manusia adalah sesuatu yang tidak lagi memiliki makna. Bahaya bisa datang kapan saja, dan ia hanya punya satu tujuan, memastikan tidak ada lagi malaikat yang hilang. Setiap malaikat mulai membuat pilihan masing-masing. Hari itu malaikat naga yang telah menjauh lebih dari 10 tahun, akhirnya memutuskan untuk kembali ke keluarga besar malaikat. Ia berusaha membujuk Jiangzi, malaikat anjing, yang terus berlari tanpa mengenal lelah. Meskipun ada larangan keras dari Taishan, Jiangzi tidak bisa menyingkirkan misinya untuk melindungi manusia. Di sisi lain, Ling Er melatih para malaikat dengan memanah. Panahannya begitu luar biasa, setiap tembakan selalu tepat sasaran. Sore harinya, Maluo bersama malaikat anjing, malaikat Nagamir, dan 1 malaikat lain berkendara menuju sebuah panti asuhan. Di sana mereka menjadi relawan, membantu anak-anak. Namun, di tengah kegiatan itu, Mir tiba-tiba mendapat penglihatan samar. Para malaikat jatuh tersungkur, terluka parah oleh serangan roh jahat. Gambaran itu membuat hatinya dipenuhi kecemasan. Sementara itu, Yuan Sheng, malaikat monyet yang penuh ambisi, diam-diam meminjam sebuah alat deteksi dari malaikat tikus. Tanpa sepengetahuan yang lain, ia membawa alat itu ke pegunungan, berusaha mencari jejak roh jahat. Di tempat lain, Maluo yang sedang berada di Institut Riset Warisan Budaya sebagai polisi, mendapat kabar bahwa sebuah batu roh hitam yang baru saja ditemukan dari penggalian arkeologi mendadak hilang. Saat ia masih merenung, tiba-tiba Yuan Sheng menelpon, melaporkan bahwa alat deteksinya tidak menemukan apa-apa. Maluo menegaskan agar ia tidak menyerah, sebab ia sangat yakin gunung itu adalah tempat pertama kali roh jahat muncul. Didorong oleh ambisi, Yuan Sheng memilih untuk bertaruh. Ia yakin, jika berhasil menemukan roh jahat lebih dulu, dialah yang akan menjadi pahlawan penyelamat dunia, sekaligus pemimpin para malaikat di masa depan. Sementara itu, Taishan yang berhati keras tapi lembut di dalam, diam-diam membawa sekantong uang untuk menemui Jin Shun, pemilik gerobak makanan, beserta pelanggan setianya Paman Wanfu. Ia berencana membeli gerobak itu sekaligus memberikan mereka tiket pesawat agar segera meninggalkan tempat yang penuh bahaya ini. Keesokan harinya, Jin Shun dan Wanfu datang menemui Taishan untuk mengembalikan uang serta tiket. Jin Shun menolak pergi. Ia tidak bisa meninggalkan gerobak makanan yang diwariskan ibunya. Taishan sangat mengerti, sebab ia masih ingat jelas betapa keras perjuangan ibu Jin Shun bertahun-tahun lalu demi mempertahankan gerobak itu. Puluhan tahun silam,
para malaikat pernah meminjamkan uang kepada sebuah geng. Sebagai jaminan, geng itu menyerahkan sebidang tanah di pasar. Saat hendak mengambil alih tanah tersebut, Taishan dan beberapa malaikat mendapati Jin Shun dan ibunya sedang diganggu geng lain. Awalnya Taishan enggan mencampuri urusan manusia, tetapi demi menyelesaikan urusan tanah, ia memimpin para malaikat bertarung. Dalam satu babak saja mereka berhasil mengalahkan semua preman, secara tidak langsung menyelamatkan ibu dan anak itu. Sejak hari itulah Jin Shun mulai mengagumi Taishan, dan hingga kini masih percaya bahwa ia akan selalu melindungi manusia lemah seperti dulu. Kini, Jin Shun menatap Taishan dengan keyakinan, sementara Taishan hanya bisa terdiam dengan kening berkerut, hatinya penuh keraguan dan konflik batin yang mendalam. Di sisi lain, dalam gelapnya malam, Hao Gui berdiri tinggi menatap segala sesuatu dari atas. Di tangannya, ia menggenggam sebuah batu hitam yang berkilau misterius. Dada Hao Gui memancarkan cahaya merah yang aneh, sementara di telinganya bergema kata-kata sang pemimpin besar, selama 3 batu jiwa dapat dikumpulkan, kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan langit dan bumi akan bangkit kembali. Beberapa waktu terakhir, roh-roh jahat terus mencari cara untuk memulihkan kekuatan mereka. Namun di saat genting ini, Taishan, pemimpin ke-12 malaikat, malah setiap hari mabuk dan tenggelam dalam alkohol. Hingga suatu hari Maluo datang ke markas malaikat untuk menjenguk Taishan. Ia mendapati Taishan terlelap karena mabuk. Namun, tidur itu jauh dari nyenyak. Dalam mimpinya, Taishan melihat rekan-rekan malaikatnya hancur berkeping-keping, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Maluo lalu memperlihatkan rekaman dari kamera pengawas Institut Warisan Budaya. Video itu jelas memperlihatkan Hao Gui menyelinap masuk, melukai staf, dan mencuri sebuah batu hitam. Batu itu ternyata adalah salah satu dari 3 batu jiwa yang dapat memulihkan kekuatan Hao Gui. Maluo menduga kuat, pasti pemimpin besar yang telah membangkitkan kembali Hao Gui yang disegel ribuan tahun lalu. Ia pun mengingatkan Taishan bahwa Hao Gui tidak boleh bertemu dengan Mir, malaikat naga. Entah mengapa, hanya kekuatan Mir yang tidak disegel di antara ke-12 malaikat. Taishan memperingatkan Maluo, bila berhasil menemukan jejak pemimpin besar, hanya boleh melaporkan kepadanya seorang diri. Bagaimanapun juga, ia tidak ingin para malaikat lain terseret ke dalam bahaya. Sebagai malaikat naga, dalam tubuh Mir tersimpan jiwa naga. Taishan menduga, mungkin itulah alasan mengapa kekuatannya masih tersisa. Namun Mir sendiri merasa gelisah. Ia khawatir bila roh-roh jahat bangkit kembali. Hanya dirinya dan Maluo yang masih punya kemampuan untuk melawan. Tetapi Maluo hanyalah manusia, dengan kekuatan terbatas. Menghadapi roh jahat sendirian jelas bukan tandingan. Menyadari kegelisahan Mir, Taishan bertanya apakah ia kembali mendapat penglihatan. Mir memilih menghindar, berbohong bahwa ia tidak melihat apa-apa kali ini. Taishan kemudian berbicara serius kepadanya, mengatakan bahwa roh-roh jahat yang muncul tempo hari sebenarnya tengah memburunya. Mir tidak mengerti alasan mereka mencarinya. Namun dalam penglihatannya, ia melihat para malaikat jatuh satu persatu setelah pertarungan sengit melawan roh-roh jahat. Mendengar itu, Taishan dengan tegas berpesan agar Mir untuk sementara tidak keluar, menyerahkan semua urusan roh jahat pada dirinya dan Maluo. Kemunculan kembali roh jahat membuat Taishan semakin gelisah. Ingatannya melayang kembali ke 1000 tahun silam, ketika ia bersikeras hendak membunuh Hao Gui meskipun Mir sudah berusaha menghentikannya. Kala itu, Taishan percaya hanya dengan membunuh Hao Gui dunia bisa diselamatkan. Kini, suara-suara rekan malaikatnya seolah kembali bergema di telinganya. Seakan mereka tengah memperingatkan bahwa bukan hanya malaikat, bahkan manusia seperti Jin Shun pun akan ikut binasa. Dalam kenangan itu, muncul pula seorang pemuda bernama Hai Tai. 1000 tahun lalu, Hai Tai selalu mengikuti Taishan kemanapun ia pergi. Waktu itu, Maluo yang pertama kali mengatakan pada Taishan bahwa Hai Tai adalah sosok istimewa. Menurut Maluo, dewa telah mengambil satu sifat dari masing-masing ke-12 malaikat, lalu menciptakan Hai Tai. Karena itulah, Hai Tai sama seperti para malaikat ditakdirkan menjadi pelindung dunia manusia. Awalnya, Taishan menolak menaruh perhatian pada pemuda yang dianggapnya masih hijau itu.
Namun seiring waktu, ia mulai menyadari betapa banyak kesamaan antara dirinya dan Haitai, hingga akhirnya perlahan-lahan mereka menjadi dekat. Suatu malam, Haogui berhasil menemukan lokasi salah satu batu jiwa yang tersisa. Batu itu berada di sebuah tempat pemulihan sumber daya sebuah lokasi daur ulang, di mana para pekerja menemukan batu tersebut di tumpukan sampah. Pemimpin besar sudah mengirim pengikut-pengikut roh jahat untuk merebutnya. Menurut rencana pemimpin besar, cukup temukan satu batu lagi, lalu merebut roh naga dari tubuh malaikat naga Mir. Setelah itu menggabungkan batu jiwa dengan roh naga untuk membangkitkan kekuatan gelap yang dimiliki Haitai. Sementara itu, malaikat Yuansheng yang melambangkan monyet membawa kabar baik. Setelah beberapa hari melakukan pemantauan di pegunungan, ia berhasil menemukan sarang pemimpin besar dan Haogui, yakni sebuah terowongan di gunung. Namun ketika menelusuri terowongan itu, roh-roh jahat yang sebelumnya terlihat tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Taishan dan Maluo kemudian menyusul ke terowongan itu. Keduanya yakin dalam terowongan pasti ada ikatan sihir gelap mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran besar. Tiba-tiba, liontin yang dipakai Taishan memancarkan cahaya, tanda bahwa roh-roh jahat sedang aktif lagi. Pada saat yang sama, malaikat anjing memberitahu Taishan bahwa roh-roh jahat sedang di dekat gerobak Jinshun. Taishan pun buru-buru kembali untuk melindungi Jinshun. Roh-roh jahat sudah menyerang Jinshun. Untungnya, Paman Wanfu yang menyukai Jinshun menahan serangan mereka sehingga Jinshun bisa melarikan diri. Jinshun bersembunyi di toilet stasiun kereta bawah tanah dan mencoba menghubungi Taishan lewat ponsel, namun roh-roh jahat sudah mengetahui lokasi itu. Taishan datang tepat waktu. Sekali pukul ia menjatuhkan roh jahat dan kemudian meminta Maluo mengantar Jinshun kabur. Roh-roh jahat itu belum mati, mereka melarikan diri dan kemudian mengepung Maluo dan Jinshun. Jumlah mereka banyak, namun pada saat genting itu para malaikat datang berkumpul. Maluo mengawal Jinshun pergi, sedangkan para malaikat berhadapan dan bertempur dengan roh jahat. Sayangnya, malaikat masa kini bukanlah tandingan roh-roh jahat. Mereka hanya mampu mengulur waktu agar Maluo dan Jinshun bisa melarikan diri. Sementara itu, yang lebih mengkhawatirkan, di rumah, malaikat naga Mir dan malaikat ular Ling Er mendengar ketukan pintu. Tamu yang datang ternyata adalah sang pemimpin besar yang jahat, datang bersama pasukan roh jahatnya yang tak terhitung banyaknya. Untuk mempertahankan diri, Ling Er segera menyiapkan busur dan mengarahkan panahnya ke musuh. Di dalam stasiun kereta bawah tanah, setelah berhasil menyingkirkan para roh jahat, Taishan segera berlari menuju tempat Jinshun. Bagi dirinya, Jinshun adalah manusia yang harus ia lindungi. Puluhan tahun lalu, Taishan pernah memimpin para malaikat membantu ibu dan anak itu merebut kembali gerobak dagangan dari tangan geng preman. Sejak saat itu, mereka pun saling mengenal. Suatu hari setelah mencicipi teteokbokki pedas buatan ibu Jinshun, para malaikat terkejut ketika mendengar Taishan yang biasanya dingin tiba-tiba bertanya apakah para preman belakangan kembali mengganggu. Ibu Jinshun menjawab mereka tidak pernah datang lagi, sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. Taishan hanya melambaikan tangan, bersikeras bahwa mereka turun tangan bukan untuk menolong, melainkan semata-mata untuk mengambil kembali tanah yang digadaikan geng. Namun, para malaikat tahu jelas bahwa meski mulutnya keras, hati Taishan sebenarnya sangat peduli pada ibu dan anak itu. Saat itu Jinshun masih remaja berusia sekitar 17-18 tahun. Setelah menyaksikan pertempuran Taishan melawan geng, ia bahkan menggambar sebuah ilustrasi, gerobak teteokbokki yang dikelilingi bintang-bintang. Bagi dirinya, para malaikat adalah bintang-bintang yang bersinar. Taishan yang menerima gambar itu sampai merah padam wajahnya. Lalu sebelum pergi diam-diam menyelipkan sejumlah besar uang kepada ibu Jinshun. Hari itu para malaikat heboh, sebab sebelum berbicara dengan ibu Jinshun, Taishan sudah 100 tahun lamanya tidak berbicara dengan manusia. Kini, demi melindungi Jinshun, para malaikat kembali menghadapi serangan para roh jahat. Dalam kondisi terdesak, malaikat babi menenggak ramuan khusus yang sehari sebelumnya diracik oleh malaikat ular. Usai meminumnya, tubuhnya berubah merah membara, sementara kekuatan spiritualnya kembali bangkit untuk sementara. Lalu ia bertempur sengit melawan roh jahat. Di ujung koridor, para malaikat lain menghadapi gelombang roh jahat yang seolah tak habis-habis.
datang terus-menerus. Meski para malaikat berusaha sekuat tenaga, mereka tetap berada di posisi terdesak. Di saat genting, Taishan muncul, mengerahkan tinjunya untuk menghantam para roh jahat hingga mereka tercerai-berai. Akhirnya, para malaikat berhasil mengakhiri pertempuran dan membawa Jinshun yang terluka kembali ke rumah. Namun yang menanti mereka di sana justru kabar buruk. Malaikat ular tergeletak di lantai, sementara malaikat naga telah lenyap tanpa jejak. Dari penuturan malaikat ular, mereka baru tahu bahwa pemimpin besar jahat baru saja datang. Saat Taishan sedang bertarung di luar, pemimpin besar memimpin pasukannya menyerbu rumah malaikat. Mir sang malaikat naga bersama malaikat ular berusaha melawan, tetapi mereka bukanlah lawan yang seimbang. Akhirnya, Mir jatuh di bawah serangan pemimpin besar dan dibawa pergi. Saat itu barulah Maluo menyadari, serangan terhadap Jinshun hanyalah taktik memancing harimau keluar dari gunung. Tujuan utama pemimpin besar sebenarnya adalah menculik malaikat naga. Taishan murka, ingin segera menyerbu dan membantai semua roh jahat untuk menyelamatkan Mir. Namun Maluo cepat-cepat menahannya, mengingatkan bahwa sarang pemimpin besar dan roh jahat telah dilindungi oleh penghalang sihir kegelapan dengan kondisi mereka saat ini mustahil ditembus. Ia berjanji akan segera mencari cara untuk menyelamatkan Mir. Sementara itu, Jinshun yang terluka ditempatkan di klinik malaikat ular untuk dirawat para malaikat menyadari bahwa luka Jinshun harus segera diobati. Namun, luka yang disebabkan roh jahat tidak bisa disembuhkan dengan obat manusia. Untuk sementara, mereka hanya bisa berusaha menahannya. Malaikat Hou Yuansheng teringat bahwa jika mereka bisa membuka gerbang neraka yang tersegel, maka kekuatan spiritual mereka akan pulih, dan Jinshun juga dapat disembuhkan. Tetapi Maluo menggeleng tegas, membuka gerbang neraka hanya akan membawa bencana lebih besar bagi dunia manusia. Itu bukan pilihan yang bisa mereka ambil dengan mudah. Seketika para malaikat jatuh dalam kebingungan. Malaikat ular, Lin Er, mencoba menyuntikkan energi spiritualnya kepada Jinshun. Namun kondisi gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Saat para malaikat terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan, Maluo membuat keputusan sendiri. Malam itu ia menyetir seorang diri meninggalkan mereka. Sementara itu, malaikat naga, Mir, masih ditahan di sarang para roh jahat. Hao Gui, yang lewat di depan sel Mir, tiba-tiba merasa sakit kepala aneh. Saat melihat Mir, ia bahkan merasakan sebuah perasaan asing yang sulit dijelaskan. Dalam tidurnya, Mir bermimpi buruk yang terpotong-potong, lalu terbangun dan bertanya pada pemimpin besar di mana sebenarnya ia berada. Pemimpin besar tidak menjawab, hanya menggunakan kekuatan jahat untuk membuatnya kembali pingsan. Hari itu, para roh jahat berhasil mencuri batu jiwa ketiga dari sebuah museum rakyat. Dengan ketiga batu jiwa itu bersatu, hanya perlu mendapatkan jiwa naga dari Mir, maka tujuan besar mereka akan tercapai. Namun, setiap kali menatap Mir, Hao Gui selalu diliputi rasa aneh yang tak bisa ia pahami. Di bawah desakan pemimpin besar, Hao Gui menempatkan batu jiwa di atas altar Mir. Altar itu segera menyala merah, ketiga batu menyatu dan memaksa jiwa naga dalam tubuh Mir berpadu dengan batu jiwa. Dari penggabungan itu lahirlah energi dahsyat yang membentuk sebuah mutiara jiwa. Hao Gui berusaha mengambil mutiara jiwa itu, tetapi begitu menyentuhnya, segel kenangan masa lalu ikut terbangun. Dalam kilatan pecahan memori, Hao Gui seolah melihat dirinya, dan Mir adalah sepasang kekasih. Guncangan itu membuatnya kehilangan kesadaran seketika. Pemimpin besar segera mengambil batu jiwa yang terjatuh, lalu menyerap kekuatan besar ke dalam tubuhnya. Luka-luka lama dan bekas-bekas di wajahnya hilang dalam sekejap. Penampilannya kembali muda. Itu adalah awal dari apa yang selama ini ia dambakan keabadian. Sementara itu, demi melindungi para malaikat dan manusia, Maluo seorang diri menuju terowongan tempat roh jahat bersembunyi. Berbekal tongkat sucinya, ia berhasil menemukan penghalang sihir kegelapan, lalu mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghancurkannya. Meski tubuhnya terluka parah, akhirnya ia berhasil membuka gerbang penghalang itu dan masuk ke sarang musuh. Roh jahat segera menyerbu dari segala arah. Namun Maluo tidak gentar. Dengan sekali gerakan tongkat, salah satu roh jahat langsung hancur berkeping-keping.
Baginya, tongkat itu adalah satu-satunya senjata sekaligus harapan terakhir. Dengan tongkat sucinya yang menjadi pusaka pelindung, Maluo berhasil melenyapkan setengah dari jumlah roh jahat hanya dalam sekejap. Tongkat itu bahkan mampu menciptakan bayangan-bayangannya sendiri, sehingga tampak ada 5 hingga 6 Maluo yang identik, masing-masing bertempur melawan roh jahat yang tersisa. Dalam waktu singkat, musuh-musuh di hadapannya pun terhempas kembali ke neraka. Namun, menyaksikan pemandangan itu, pemimpin besar yang jahat tetap tenang tanpa rasa panik. Ketika Maluo sedikit lengah, ia tiba-tiba menyerang dengan sebilah pedang yang telah disuntikkan kekuatan batu jiwa. Serangan mendadak itu membuat Maluo terluka parah. Saat melihat kilatan batu jiwa di dalam tubuh pemimpin besar, Maluo segera menyadari bahwa ia sedang berusaha membangkitkan jiwa Haitai. Pada saat yang sama, Haogui terbangun. Tatapannya terarah pada Mir yang terikat di altar. Kenangan lama yang selama ini tersegel mulai terbuka kembali. Ternyata 1000 tahun yang lalu Haogui dan Mir pernah saling mencintai. Kala itu Haogui dikalahkan, dan Mir ingin membawanya pergi dari dunia yang penuh pertumpahan darah. Namun, Taishan mengejar mereka. Demi membalas dendam untuk keluarga malaikat yang gugur, Taishan bersikeras hendak membunuh Haogui, meski Mir berulang kali mencoba mencegahnya. Saat Taishan hendak menghabisi Haogui, Maluo datang dan menggunakan kekuatan untuk menyegel kenangan Mir tentang Haogui. Ia menyuruh Taishan membawa Mir pergi, sementara dirinya menghapus semua ikatan antara Mir dan Haogui, lalu menghukum Haogui dengan menyegelnya selamanya di balik gerbang neraka. Sejak saat itu, hubungan terlarang antara malaikat naga dan Haogui sudah ditakdirkan untuk berakhir. Kala itu, malaikat anjing sempat memperingatkan Mir agar segera memutuskan ikatan terlarang itu. Jika mereka berdua terus melanggar aturan dan tetap bertemu, maka keduanya pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Kini, setelah 1000 tahun, Haogui akhirnya mendapatkan kembali semua ingatannya. Bersamaan dengan itu, ia juga sadar bahwa pemimpin besar telah mencuri batu jiwa yang menjadi miliknya. Dengan amarah yang meluap, Haogui membentangkan sayap hitamnya, menghantam pemimpin besar hingga terhempas. Pemimpin besar yang sudah mencapai tujuannya tidak ingin menyisakan ancaman dan berusaha membunuh Haogui. Pertarungan pun pecah, namun kekuatan sayap hitam Haogui begitu perkasa. Pemimpin besar akhirnya kalah telak, dan dengan satu tebasan pedang, Haogui mengakhiri hidupnya. Maluo yang terluka lebih parah berusaha membangunkan Mir di atas altar, tetapi Haogui mendekat, menahannya dengan kuat. Ia masih menyimpan dendam, sebab 1000 tahun lalu Maluo lah yang menyegelnya. Maluo yang tak lagi berdaya hanya bisa berkata bahwa penyegelan itu adalah kehendak para dewa. Meski hatinya dipenuhi rasa tidak rela, Haogui tetap menghabisi pemimpin besar yang belum benar-benar mati. Ia lalu mengerahkan kekuatan batu jiwa di dalam tubuhnya. Pada saat genting itu, Haogui mendekap Mir di dalam pelukannya, membentangkan sayap hitamnya, lalu terbang menjauh ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian, Haogui yang membawa malaikat naga mendarat di sebuah tebing. Namun, karena luka yang terlalu parah, ia pun jatuh pingsan. Sementara itu, para pengikut roh jahat yang tadinya mati hidup kembali karena kekuatan batu jiwa. Dipimpin oleh pemimpin besar, mereka segera bergerak untuk mencari keberadaan Haogui. Di tengah luka parahnya, Maro terlempar di tempat itu. Sementara itu, Taishan dan malaikat Yuansheng sedang bergegas dengan keretanya menuju lokasi. Dengan sisa tenaganya, Maro merangkak bangkit dan menelepon Taishan. Ia memberitahu bahwa pemimpin agung kini telah memperoleh kekuatan Haita dan bisa mengendalikan manusia sesuka hatinya. Sebagai seorang malaikat, Taishan harus menyingkirkan segala keraguan di dalam hati dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi manusia. Satu-satunya cara untuk melawan pemimpin agung adalah dengan membuka gerbang neraka. Selain itu, Maro juga memperingatkan bahwa pemimpin agung sama sekali tidak boleh sampai mendapatkan jiwa naga yang ada di tubuh Mir. Jika hal itu terjadi, para malaikat tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, Maro yang sudah terluka parah mengembuskan napas terakhir. Ketika Taishan dan Yuansheng tiba di terowongan, mereka hanya mendapati Maro sudah tidak bernyawa. Kesedihan menyelimuti para malaikat. Dalam upacara pemakamannya,
malaikat ular meletakkan tongkat suci ke dalam genggaman Maro. Jiwa Maro pun tercerai-berai, sementara Taishan menitikkan air mata, hatinya membeku oleh duka. Tiba-tiba, ia teringat pada kata-kata Maro ribuan tahun lalu. Saat itu Maro pernah berkata bahwa manusia adalah roh dari segala makhluk, keberadaan yang paling istimewa di dunia. Menghadapi peperangan panjang melawan roh jahat, serta kematian 4 saudara seperjuangannya, hati Taishan pernah dipenuhi keraguan. Ia tidak yakin apakah pengorbanan para malaikat demi melindungi manusia benar-benar layak dilakukan. Namun, Maro menenangkan hatinya, mengatakan bahwa sebuah misi selalu disertai dengan pengorbanan, dan melindungi manusia adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Ia berharap Taishan tidak terguncang oleh kematian saudara-saudaranya, dan tetap setia pada keyakinan itu. Walau merasa takdir ini terlalu menyedihkan, mengenang kata-kata Maro dan menyaksikan kematiannya hari ini justru membangkitkan semangat baru dalam diri Taishan. Ia pun bertekad untuk terus menjalankan misi berat namun berharga tersebut. Setelah meneguhkan hati, Taishan pergi ke ruang bawah tanah rumahnya, mengangkat kapa dan berjuang keras untuk membuka gerbang neraka yang tersembunyi di sana. Dengan setiap tebasan penuh tenaga, akhirnya pintu itu berhasil dibuka. Dari balik gerbang neraka, roh-roh kehidupan milik para malaikat memancar keluar, kembali menyatu ke dalam diri masing-masing malaikat. Mereka pun memulihkan kekuatan spiritualnya, serta mendapatkan kembali senjata suci yang pernah menjadi milik mereka. Namun Taishan memperingatkan semua malaikat, bahwa dengan terbukanya gerbang neraka, roh-roh jahat juga akan terlepas. Untuk mencegah kerusakan yang mereka timbulkan bagi manusia, mereka hanya memiliki waktu 1 hari untuk menemukan Mir dan Haogui. Setelah itu, mereka harus kembali dan menyegel kembali pintu tersebut. Namun, bersamaan dengan langkah Taishan yang masuk ke dalam bayangan, seluruh roh jahat pun berhamburan keluar dari gerbang neraka. Kehadiran mereka menjerumuskan dunia manusia ke dalam kekacauan yang belum pernah ada sebelumnya. Langit berubah hitam, pepohonan layu, dan debu hitam terus-menerus berjatuhan. Orang-orang yang sedang bepergian terkejut ketika mendapati sekelompok pria berjubah hitam menghadang di jalan. Pemimpin dari kelompok itu tidak lain adalah pemimpin agung yang sebelumnya menghilang. Dengan segera, ia mengaktifkan kekuatan batu jiwa. Kekuatan pemimpin agung membuat orang-orang di sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan batin. Akal sehat mereka tertutupi. Hati mereka dikuasai sihir. Manusia yang terkena pengaruh itu berjalan tanpa arah, lalu dipimpin oleh roh jahat hingga akhirnya mulai menyerang sesama manusia. Sementara itu, Ling Er yang telah memulihkan kekuatannya segera menyembuhkan luka Jinshun. Berkat usahanya, luka-luka Jinshun pulih sepenuhnya, tubuhnya kembali seperti semula. Namun, pada saat yang sama para malaikat menyaksikan tanda-tanda aneh di langit. Mereka sadar bahwa pemimpin agung tengah memimpin pasukan roh jahat untuk berbuat onar di dunia manusia. Taishan tidak lagi ragu. Dengan satu perintah lantang, ia memimpin para malaikat masuk ke dalam kondisi tempur. Mereka semua berangkat menuju medan perang. Pertempuran semacam ini sejatinya pernah mereka alami ribuan tahun silam, ketika 12 malaikat menyingkapkan kekuatan mereka demi melindungi dunia manusia. Saat itu, mereka bertarung habis-habisan melawan roh jahat dalam pertempuran hidup dan mati. Lawannya kali ini bagi Taishan adalah Haita. Dahulu, Haita juga seorang pelindung manusia, namun karena suatu sebab, ia jatuh dan menjadi pemimpin roh jahat. Taishan berhasil mengalahkannya, bahkan hampir saja mencabut nyawanya. Namun kenangan manis kebersamaan di masa lalu dengan Haita selalu membayangi hatinya. Karena itu, Taishan tidak tega dan akhirnya memilih untuk melepaskannya. Berbeda dengan Taishan, Maro bersikeras bahwa Haita harus dimusnahkan. Ia menggunakan tongkat sucinya mencoba untuk menyegel sekaligus membunuhnya. Namun tak disangka, Haita berhasil melepaskan diri dari segel tersebut, lalu menyerang balik Maro. Dalam amarahnya, Haita bahkan membunuh 4 malaikat sekaligus. Taishan pun tidak punya pilihan selain melawannya dengan segenap kekuatan. Pada akhirnya, Haita benar-benar musnah bagai asap yang sirna. Kematian Haita membuat para dewa menyegel seluruh kekuatan malaikat agar tragedi serupa tidak terulang.
Namun kini, dengan terbukanya kembali segel tersebut, para malaikat takdirnya jelas. Mereka harus sekali lagi menghadapi roh jahat dalam pertempuran hidup dan mati. Di dalam gua pada saat yang sama, Haugui dan Mir perlahan siuman dari pingsan. Ingatan ribuan tahun lalu kembali membanjiri benak mereka. Dahulu, Mir diam-diam menjalin cinta dengan Haugui tanpa sepengetahuan rekan-rekannya. Mereka pernah berciuman di tepi sungai, berlari-lari di dalam gua, menikmati kebahagiaan cinta yang sederhana. Namun di balik cintanya, hati Haugui menyimpan rasa tidak puas. Mir adalah malaikat yang diberi kemampuan untuk melindungi manusia, sementara ia sendiri hanyalah manusia biasa meski dianugerahi kemampuan khusus untuk mendeteksi roh jahat. Mir pernah menasihatinya agar jangan merendahkan diri. Baginya, apapun takdir yang diberikan para dewa, mereka berdua tetaplah berjalan di jalan yang sama, tetap saling melengkapi. Namun Haugui tidak bisa menerima itu begitu saja. Ia sangat ingin memiliki kekuatan seperti para malaikat, kekuatan untuk membasmi roh jahat, agar dirinya bisa dipandang oleh para dewa, dan akhirnya setara dengan malaikat. Dengan begitu, ia berharap bisa benar-benar bersama Mir tanpa batas. Mir menolak keras. Ia tidak ingin kekasihnya terjerumus dalam kegelapan pertempuran melawan roh jahat. Ia mengingatkan Haugui agar tidak mendoakan sesuatu yang berbahaya hanya demi kepentingan pribadi. Ucapan itu membuat Haugui marah. Ia muak dengan hubungan yang harus dijalani secara sembunyi-sembunyi, dengan cinta yang terus terhalang oleh perbedaan identitas. Bagaimanapun nasibnya berubah, Haugui bersumpah satu hal, cintanya kepada Mir tidak akan pernah tergoyahkan. Selama ribuan tahun, keadaan tak berubah. Tanpa perlindungan roh malaikat, tubuh manusia Haugui perlahan menuju kehancuran. Pada hari itu, pemimpin agung dirasuki oleh dewa kegelapan. Dewa tersebut membujuk Haugui. Bila ia benar-benar ingin selamanya bersama Mir, maka ia harus memperoleh kekuatan yang melampaui para malaikat. Haugui tidak mampu menolak. Dewa kegelapan pun meneteskan darahnya, memberinya kehidupan baru. Sejak saat itu, Haugui bukan lagi manusia biasa, melainkan utusan kegelapan dengan kekuatan yang sebanding dengan malaikat. Pemimpin agung yang sepenuh hati mengabdi pada dewa kegelapan, berhasrat untuk bekerja sama dengan Haugui demi merebut jiwa naga milik Mir, dan dengan itu memusnahkan para malaikat yang dikirim oleh dewa cahaya. Namun kini, dewa kegelapan tidak lagi bersemayam di tubuh pemimpin agung. Haugui pun tidak lagi gentar padanya. Ia bahkan mengingatkan pemimpin agung bahwa mereka berbeda kedudukan. Mulai saat itu, sang pemimpin harus mengikuti perintahnya. Sebagai utusan kegelapan, hati Haugui seolah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Malaikat anjing pernah berusaha membujuknya agar kembali, tetapi Haugui menolak. Baginya, aturan yang ditetapkan para dewa sudah lama membuatnya muak. Meski demikian, demi Mir, ia tidak sampai melukai malaikat anjing. Mendengar Haugui benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, hati Mir diliputi keputusasaan. Ia menyadari bahwa cepat atau lambat, ia dan kekasihnya mungkin akan dipaksa saling berhadapan. Kini, ribuan tahun kemudian, seiring kembalinya ingatan lama, Haugui terbangun lebih dulu, sementara jiwa naga Mir pun kembali ke dalam tubuhnya. Setelah sekian lama, keduanya kembali saling menatap sebagai sepasang kekasih. Kesedihan tak dapat mereka sembunyikan. Mir bermaksud memanggil Taishan, karena demi mengembalikan keseimbangan, ia tidak punya pilihan selain menyegel kembali kekasihnya. Haugui hanya menatapnya dengan wajah pilu, bersikeras bahwa dirinya tidak pernah mengkhianati Mir. Namun, tentang pilihan yang ia buat ribuan tahun lalu, ia tidak memberi penjelasan sedikit pun. Dengan terbukanya gerbang neraka, dunia manusia pun dilanda kekacauan. Kehidupan berubah menjadi neraka yang diliputi kegelapan. Taishan bersama para malaikat berangkat mencari Mir. Namun di tengah perjalanan mereka berhenti, dipaksa menghadapi roh-roh jahat yang mengacaukan dunia. Pertarungan sengit pun terjadi, melibatkan roh jahat, para malaikat, serta manusia yang pikirannya dikuasai sihir. Di sisi lain, Mir berhadapan langsung dengan pemimpin agung yang datang mengejarnya. Pertemuan mereka tak terhindarkan. Mir mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melawan. Namun dengan mudah ia dikalahkan oleh pemimpin agung. Saat itu, Taishan dan para malaikat masih dalam perjalanan mencarinya. Tiba-tiba,
Hao Gui muncul di depan kereta mereka. Namun ia tidak datang untuk melawan, melainkan untuk memperingatkan. Mir telah ditangkap oleh pemimpin agung. Jika jiwa naga Mir jatuh ke tangan sang pemimpin, ia akan memperoleh kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Hao Gui memohon para malaikat agar segera menyegel kembali gerbang neraka. Sementara itu, ia sendiri akan menahan pemimpin agung sekuat tenaga demi memberi waktu bagi mereka. Ia berjanji, pada akhirnya akan mengakhiri sisa-sisa kekuatan kegelapan itu sendiri. Pemimpin agung membawa Mir menuju kediaman Taishan. Di ruang bawah tanah, mereka membuka kembali rahasia gerbang neraka. Dengan kekuatan yang berhasil dibangkitkan, pemimpin agung berhasil merebut jiwa naga milik Mir dan menyuntikkan kekuatan itu ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan yang diperoleh, ia bahkan melepaskan arwah 4 malaikat yang telah gugur dari segel. Saat Taishan tiba, ia terkejut mendapati keempat malaikat itu hidup kembali. Namun kini dikendalikan oleh kekuatan kegelapan pemimpin agung, berubah menjadi roh jahat yang menakutkan. Meskipun berat hati melawan saudara-saudara seperjuangannya, Taishan tahu hal terpenting adalah mencegah mereka semakin larut dalam kegelapan. Ia memutuskan untuk menghadapi pemimpin agung seorang diri, sementara para malaikat lainnya terpaksa berhadapan dengan 4 sahabat mereka yang telah jatuh. Dengan penuh kesedihan, para malaikat mengerahkan kekuatan masing-masing, berjuang mati-matian melawan keluarga dan saudara mereka sendiri. Taishan berhasil menyingkirkan para pengikut jahat pemimpin agung, lalu melangkah menuju gerbang neraka. Saat itu, kemarahannya sudah tidak terbendung. Pemimpin agung menodongkan pedangnya, mencoba membujuk Taishan untuk bergabung dengannya. Menurutnya, hanya dengan berdiri di pihak kegelapan, Taishan akan memperoleh kekuatan tak terkalahkan. Taishan menjawab dengan satu tebasan yang menghantam pasukan pemimpin agung. Itulah jawabannya. Pemimpin agung segera membangkitkan lebih banyak roh jahat, mengerahkan mereka menyerbu Taishan. Meski peluang hidupnya tipis, Taishan tetap berjuang sekuat tenaga. Setelah pertempuran sengit, ia berhasil menghancurkan seluruh bawahan pemimpin agung. Namun, kekuatan jiwa naga yang diserap membuat pemimpin agung kini jauh melampaui siapapun. Dalam duel yang menentukan, akhirnya Taishan tumbang. Tubuhnya penuh luka. Di lantai atas, para malaikat lain masih berjuang keras melawan 4 roh jahat yang dahulu adalah saudara mereka. Mereka harus bertarung sambil menahan diri, agar tidak benar-benar melukai orang-orang terkasih. Di saat kritis itu, Hao Gui yang menyaksikan segalanya tak sanggup tinggal diam. Ia mengepakkan sayap hitamnya, terbang masuk ke dalam rumah para malaikat, lalu melancarkan serangan dengan sayap dan pedangnya ke arah pemimpin agung. Pertarungan sengit pun pecah, namun meski mengerahkan seluruh kekuatannya, Hao Gui tidak mampu mengalahkan pemimpin agung. Sang pemimpin dengan angkuh menyatakan niatnya, ia akan mengubah manusia menjadi roh jahat dan menjadikan dunia fana sebagai neraka. Ia segera mengaktifkan ilmu hitamnya, membuat manusia-manusia yang telah terperdaya oleh tongkat sihir berdatangan, mengepung kediaman para malaikat. Sementara itu, Taishan, meski terluka parah, masih berusaha mempertahankan diri di depan Mir. Pemimpin agung melangkah maju, hendak menghabisi mereka. Namun tepat di saat itu, Hao Gui maju menghadang. Ia bertarung mati-matian demi melindungi Mir. Tebasan pedang pemimpin agung merobek tubuhnya, bahkan mematahkan kedua sayapnya. Setelah ribuan tahun cinta yang tak tergoyahkan, Hao Gui akhirnya mengorbankan nyawanya di hadapan Mir. Pengorbanan Hao Gui memberi waktu bagi Taishan untuk memulihkan kekuatannya. Saat itu, amarah Taishan meledak, berubah menjadi kekuatan dahsyat bagaikan petir yang menyambar. Dengan serangan terakhir yang membawa keyakinan dan tekad, ia menghantam pemimpin agung dengan keras. Tak sanggup menahan kekuatan itu, pemimpin agung akhirnya tersungkur, kalah di hadapan Taishan. Akhirnya, pemimpin agung musnah, abu dan asapnya lenyap tertiup angin. Jiwa naga yang sebelumnya ia curi pun kembali ke tubuh Mir, membuatnya pulih sepenuhnya. Namun, melihat Hao Gui yang rela mengorbankan nyawanya demi melindunginya, Mir tak kuasa menahan kesedihan. Ingatan akan janji cinta ribuan tahun lalu semakin menusuk hatinya. Di lantai atas, para malaikat yang berjuang melawan 4 saudara mereka yang telah terjerumus dalam kegelapan akhirnya berhasil menundukkan mereka. Kegelapan pun benar-benar terkalahkan.
Para malaikat berdiri di depan gerbang neraka, lalu kembali menyegel roh kehidupan mereka ke dalam pintu itu. Saat gerbang tertutup rapat, dunia yang sempat gelap gulita perlahan kembali disinari cahaya. Manusia pun siuman dari belenggu sihir. Yang lebih menggembirakan, keempat malaikat yang dulu gugur kini benar-benar hidup kembali. Bagaikan sebuah anugerah yang lahir dari tragedi. Mereka berpelukan, saling menyapa, menyambut kembalinya keluarga yang hilang. Mata Taishan dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Setelah dunia kembali tenang, Taishan menyumbangkan sejumlah besar dana untuk panti asuhan. Tak lama kemudian, ia juga membeli 12 ponsel keluaran terbaru di sebuah toko. Malaikat anjing dan malaikat kuda kembali menjalani kebiasaan jogging pagi. Setelahnya, malaikat anjing mengajak 2 malaikat yang baru bangkit untuk berbelanja pakaian. Malaikat babi dan sahabat yang baru hidup kembali menikmati manisnya permen kapas. Malaikat tikus sibuk memperkenalkan teknologi dan peradaban manusia modern pada sahabat mereka yang tertidur ribuan tahun, bahkan mengajarkan cara menggunakan ponsel. Malaikat monyet tengah belajar giat untuk ujian kepolisian, bertekad menggantikan peran Maro sebagai pelindung dalam bentuk yang baru. Malaikat ular, yang hampir tak pernah berbicara, akhirnya membuka mulut dan mengucapkan kata-kata yang jarang terdengar. Mir, sang malaikat naga, kembali ke pekerjaannya di museum. Pada suatu malam, 12 malaikat mendapat kabar undangan makan bersama. Tempatnya adalah restoran ayam goreng baru milik Jin Shun. Di dalam, mereka menikmati ayam goreng sambil bercakap-cakap penuh keceriaan. Taishan bahkan menggendong cucu Jin Shun. Suasana terasa hangat, bahagia, seakan semua penderitaan telah berlalu. Namun, kegelapan sejatinya belum sepenuhnya sirna. Mir mendengar suara gagak, lalu pergi ke gua tempat Haogui pernah disegel. Saat berbalik, ia melihat awan hitam perlahan mendekat. Di sisi lain, Taishan yang baru saja menurunkan papan nama perusahaan malaikat tiba-tiba menyadari ada suara gelap dari luar pintu, dan dengan refleks menggenggam tinjunya erat-erat. Di tangga menuju gerbang neraka, sebuah rantai besi memancarkan cahaya berbahaya. Batu jiwa yang ditempatkan di tubuh roh jahat